Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin Tuan Guru mau bertanya masalah utang. Saya punya teman pinjam uang saya sekitar 45 juta. Jadi 3 bulan mau dibayar, bulan ketiga saya tagih satu pertama, kedua, ketiga dia nggak bayar sampai saat ini lebih kurang 10 bulan. Tapi saya tak pasrah dengan uang tersebut, saya ada ikhlasin. Tapi saya tidak menyampaikan ke dia. Tapi tiap sholat selalu memaafkan dia. Tapi saya mau tanyakan, apakah pertanggungjawaban teman saya ini kepada Allah masih berlaku atau tidak? Itu aja, Bang. Terima kasih. Baik, hutang piutang. Berbicara hutang, banyak orang yang pintar berbicara hutang ini. Banyak orang yang pintar hutang, tapi sedikit yang pintar bayar. Betul nggak? Kalau hutang kan begitu, cuman bayar ini yang susah. Begitu. Karena itu Rasulullah SAW berbicara hutang selalu dan ngajarin kita, dan Nabi tidak pernah tinggal dalam sholat untuk membaca doa ini. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal wa a'udzubika minal maghrami wal maksami. Tidak pernah tinggal Nabi doa itu. Ya Allah, jangan sampai saya punya hutang. Kenapa? Karena hutang ini lebih dekat kepada bohong. Dekat sama bohong. Tarsok. Itu begitu. Dan makin bohong, makin sulit kehidupan dia. Begitu. Ini bohong ini untuk menutupi, menenangkan tuan hutang. Padahal dia nggak ada. Ini dosa besar. Dan hutang harus dibayar. Ada tugas dalam agama bagi kita tuan hutang dan bagi orang yang berhutang. Bagi kita yang berhutang, tentu kita wajib bayar sejumlah hutang yang ada. Kalau nggak ada, kita harus jujur bahwa kita nggak ada. Kalau ada, walaupun belum waktunya, jatuh tempo, bayar saja hutang itu, dan itu akan menambah keberkahan hidup dia. Jangan jatuh temponya tanggal 15, kita nunggu bayar tanggal 15. Sekarang aja. Karena rumus muslim, nanti bayar, sekarang bayar, sekarang. Lebih cepat, lebih baik. Bukan tuan hutang, kitanya sebagai yang berhutang. Karena itu akan mendatangkan keluasan rezeki dari Allah. Begitu rumusnya. Entar aja belum ditagih, lagi juga duitnya banyak. Jangan, sebab itu akan membuat seret rezeki kita. Buang rumus itu. Namun bagi kita tuan hutang, maka kita tagih orang yang berhutang sesuai dengan janjinya, datang ke rumahnya. Begitu. Baca di rumah kalau mau nagih hutang, biar gampang dia bayarnya. Apa itu doanya? Wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun. Hadarat masih disabdah. Wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun. 113 kali dia baca. Baru paranin tuh yang tuan hutang. Insya Allah kalau dia punya duit nih, dia bayar gitu. Kalau dia kata saya nggak ada duit, ada dua kemungkinan. Kalau habis spirit itu, bila dia punya duit, ngakunya nggak punya duit, hancur usahanya dia dengan bohong itu. Kalau dia bilang nggak punya duit, benar-benar nggak punya duit, nggak bermasalah. Begitu. Nah, bagaimana sudah ditagih nggak bayar-bayar? Apa yang harus kita lakukan oleh kita? Cara yang terbaik, dilupakan. Bagaimana cara melupakan ini? Ini cara kita, ini tuan hutang nih. Beda, kita jadi tuan hutang. Maka dilupakan. Nagih 3 kali nagih. Paling lama nagih entar. Dah habis. Itu rumus muslim. Paling lama 3 kali. Jangan terus-terusan, capek. Ongkos capek, pulsa datang ribet.
3 kali. Udah 3 kali, maka kita harus bisa memaafkan diri. Bagaimana caranya? Maka bond yang ada dari perjanjian Anda robek. Ini bond dari itu yang berutang, perjanjian udah 3 kali ditagih enggak? Ini ada lilin bakar, namanya melupakan. Tapi ada doanya. Kami udah terangin ini berkali-kali. RTQ TV mungkin sudah mengutip. Ya Allah, ini yang ngibulin saya ini hamba. Saya yakin ini hamba, ciptaan makhlukmu. Karena itu saya nggak tagih dia, engkau aja tolong ganti uang saya yang dikibulin dia, bakar. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, jangan diingat-ingat. Itu yang kami lakukan dalam kehidupan kami, biar nggak stres. Daripada kita mengharap dia tarsok, merem lagi. Itu orang ya kurang apa baiknya gua sama dia, gua udah tolongi sampai jam 1 belum merem, ke kiri lagi. Manis mulutnya, pakai bawa kue lagi, bawa durian waktu datang ke rumah, mau minjem bisa banget, iring lagi. Sampai jam 2 malam kita nggak tidur, mikirin dia. Yang kita pikirin tuh kira-kira lagi mikirin kita apa tidur? Tidur. Nginget kita nggak? Kagak. Dia nggak inget kita. Nomor handphonenya ganti, kontrakannya pindah. Itu aja mananya Oga mau kenal kita. Ngapain kita pikirin dia? Ini kita nggak bisa tidur, stres. Nih kalau mau jujur, ulah dia, ulah kita. Kalau mau jujur, ulah dia, ulah kita. Hah? Dia ingat kita nggak? Enggak. Dia lagi mikirin kita nggak? Enggak. Jadi kita nggak bisa tidur nih, ulah dia, ulah kita. Ulah kita. Ngapa dikerjain? Buangnya kayak gitu, bikin stres. Ingat, anggap aja kayak jenggot yang dicukur. Jenggot yang dicukur, kira-kira tambah dikit, tambah banyak. Tambah dikit, tambah banyak. Tambah banyak. Ini mau dikasih banyak sama Allah, makanya dicukur sama Allah. Jangan-jangan ada zakat kita yang belum bersih, makanya ada yang itu. Nah gitu aja, biar kita nggak stres. Lupain, bakar. Kalau udah kayak begitu, hidup kita tenang. Sering-sering ada Quran. Begitu. Jangan baca-baca bon. Paudin 300, Pak Maman 500, Pak Madun 1 juta, di total di kalkulator 200 juta. Banyak juga duit kita ya. Tapi yang kita ingat-ingat, kagak ingat kita semua. Bahkan dan kawan-kawan kami, beneran ada satu aparat polisi tapi usaha di bisnis. Tahu ini orang, Taufik tahu tuh orang, karena nangis sama saya waktu itu. Datang ke rumah, bakar bang. Dia bilang, kaget, bakar. Kalau abang mau nurut sama saya, ini doanya begini, saya jadi nurut, bakar. Hikmah dari dibakar, kebangun rumah. Lumayanlah em-eman itu, kebangun rumah. Dia kira 1 hari setelah rapi rumahnya selamatan, dia ngomong, guru suruh bakar tuh berapa jumlah total pinjaman orang itu? Enggak tahu saya, kenapa enggak cerita? 1,4 M yang suruh bakar. Abang kan 45 ya, gedean 1,4 M atau 45 ya, itu aja dibakar. Allah ganti, rumah maju usahanya dan bagus sekarang, alhamdulillah. Benar, jangan kita dibikin capek sama orang yang kagak mikirin kita. Pikirin Allah yang masih peduli sama kita, masih sehat sama kita, tidur, nggak ada semut yang masuk di kuping kita, nggak ada kecoa yang masuk di mulut kita. Allah maha baik. Kita nggak usah banyak pikirkan, biar kita jangan stres dalam hidup kita. Kalau kita mau maafin, abonnya bakar. Jangan kita lupain habis sholat, ingat dia, ntar malam ingat dia. Itu namanya bukan lupain, ingat dalam hati, pura-pura lupain dah. Kita nggak kenal sama dia, blokir nomornya, dah kita nggak kenal.
Kalau dia muslim yang benar, belajar tentang Rasulullah punya ajaran, dia bakal bayar suatu saat. Enggak ketemu sama abang di dunia 45 juta, ketemu di akhirat. Ingat, ini Imam Ibnu Hajar nih yang punya Bulughul Maram, di kitab Fathul Bari jelasin 1000 perak. Dia punya utang sama kita 1000 rakaat salat dia buat kita 1000 rupiah. 45 juta tinggal dihitung ganjaran dia buat kita. Anggap aja simpenan nanti buat kita di akhirat, biar kita bisa masuk surganya Allah. Biar tenang, enggak stres. Kurang lebih demikian arahan kami. Wallahu a'lam. Sudah ya? Baik, kita doa.